Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Fatimah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Grobogan. Saya akan melakukan diseminasi yaitu budaya positif di SD Negeri 3 Telogotirto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi Selasa 4 Juni 2024 dimulai. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah Bapak Ibu semua kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya acara diseminasi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh petugas. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Yang bertugas disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Yang terhormat Kepala Sekolah HDN 3 Telogotirto, Bapak Hadianto SPD. Yang saya hormati Ibu Dwi Nur Fatimah, CGP Angkatan 10. Yang saya hormati teman-teman CGP Angkatan 10, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita semua di siang hari ini dapat diperkenankan mengikuti acara diseminasi. Untuk acara berikutnya, sambutan Kepala Sekolah SDN 3 Telogotirto, Bapak Hadianto SPD, disilakan.
Terima kasih Bu Acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala ummul amatin wassalatu asbalil amri sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita semua tidak hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat tauhidnya sehingga di siang yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara destinasi pada siang ini dengan baik. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu guru dan guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang ini saya sangat bangga dan mengapresiasi untuk kegiatan destinasi oleh Ibu Guru Dwi Nur Fatimah, guru penggerak angkatan 10, yang mana dengan acara ini betul-betul membuat kebanggaan di SD kita, khususnya di SD Negeri 3 Purworejo. Di sini kita akan mengikuti kegiatan penggerak yaitu berbagi praktek baik modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan ini saya sangat bangga dan mendukung sekali kepada Ibu Dwi Nur Fatimah, calon guru penggerak angkatan 10 ini. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, dan ilmu yang disampaikan oleh Bu Dwi nanti dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar agar membawa kebaikan dan kemajuan bagi dunia pendidikan. Saya selalu bangga hanya bisa mensupport dan mengapresiasi untuk semua guru, semoga bisa mengikuti guru penggerak semua. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Ibu Dwi Nur Fatimah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu guru semua, di sini saya mau memaparkan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam agenda modul 1.4 budaya positif ini ada 7 agenda, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi.
budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi dalam profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin positif dengan tata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu, apa itu disiplin positif? Baik Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk untuk mandiri, melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman, ataupun hadiah. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, jujur, santun, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Yang berikutnya, motivasi dan perilaku. Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku? Setiap orang itu kan pasti perilakunya berbeda-beda, tidak mungkin sama ya. Nah, mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari luar atau adanya dorongan lain? Jadi terkadang kita kan melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi contohnya misalkan kita melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan contohnya ya, ada murid disuruh baris, tapi dengan iming-iming nanti yang barisnya paling rapi itu akan mendapatkan hadiah. Nah, mereka berusaha berlomba untuk baris rapi, itu berarti bukan karena
dari dalam dirinya, tetapi karena ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, seperti itu contohnya. Lalu apa manfaat motivasi bagi kita? Motivasi dan perilaku. Menurut Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kalau yang motivasi internal itu yang berasal dari dalam diri kita. Ya. Nah, motivasi internal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita berpikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya, misalkan saya tidak mengerjakan PR, murid tidak mengerjakan PR, nanti apa ya yang terjadi? Nanti dihukum enggak ya sama Bu Guru? Nah, seperti itu. Itu ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya kita, misalkan menolong orang lain dengan mengharapkan, nanti kalau saya tolong, kita mengharapkan siapa tahu saya diberi imbalan uang atau apa. Nah, itu. Yang ketiga ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, yaitu pastinya untuk kebaikan. Nah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan, ya Bapak Ibu. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sedang memenuhi satu atau kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, penguasaan atau power. Nah, Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus. Saya bacakan ya. Ibu Rina, guru dan wali kelas di kelas 2 SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi tingkah salah satu muridnya di kelas, yaitu Arman. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan sikap Arman yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Arman melakukan hal itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Jika saya berada di posisi sebagai Ibu Rina, Ibu Rina itu sebagai wali kelas nih, saya akan memanggil Arman dan saya akan melakukan segitiga restitusi, di mana nantinya saya akan mencoba bertanya kepada Arman. Alasan Arman mengapa meminta bekal makan siang
secara paksa. Dalam hal ini saya tidak akan langsung menyudutkan Arman, tapi saya akan memvalidasi masalah terlebih dahulu, menstabilkan identitas Arman, dan akhirnya saya akan memberikan balik keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan Arman. Jadi nantinya dari situ, dari masalah yang terjadi, Arman akan berpikir sendiri bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya. Begitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Amin, beri aplaus kepada Bu Amin. Ya, terima kasih Bu Amin atas jawabannya, bagus sekali ya. Karena kebetulan beliau ini juga CGP angkatan 10. Jadi terima kasih. Ya, selanjutnya. Nah, dalam contoh kasus tadi, dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Rina, itu Ibu Rina sebenarnya mencari tahu alasan Arman melakukan hal tersebut agar kita mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Arman. Kemungkinan yang pertama, apabila jawaban Arman karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Arman karena dia senang supaya temannya memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Arman adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ya, apabila jawaban Arman karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena mungkin ibunya itu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan apabila jawaban Arman adalah karena iseng saja dan dia tidak menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan si anak ini adalah kesenangan. Begitu Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar manusia bisa kita gunakan untuk acuan kita dalam pembelajaran setiap hari dengan anak-anak kita, anak didik kita. Kebutuhan mana yang sedang mereka hadapi ketika mereka melakukan suatu masalah atau kesalahan. Nah, Bapak Ibu, tak terasa ini sudah sampai di tengah-tengah materi. Masih sudah capek atau masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya? Nah, untuk lebih semangat lagi saya ingin mengetes konsentrasi Bapak Ibu. Masih konsentrasi atau sudah buyar atau bagaimana ini ya? Nah, nanti apabila saya berkata tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1 kali, rock gitu ya. Nah, kalau tepuk 2, prok prok. Kalau tepuk 3, prok prok prok. Kalau tepuk 4, diam. Kalau tepuk 5, huha. Gitu ya. Sambil dilihat itu, ya nanti akan kelihatan siapa yang tidak konsentrasi. Kita munculkan konsentrasi kita. Sudah siap Bapak Ibu? Ya, mari kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu baru percobaan ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang saya praktekkan nanti agak lebih cepat biar lebih seru. Bonus. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 4, tepuk
pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Untuk posisi pertama yaitu posisi kontrol guru penghukum. Posisi kontrol guru penghukum ini, guru akan cenderung berbuat terhadap fisik maupun psikis seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan tentunya identik dengan nada yang kasar. Nah, dampaknya bagi murid apa? Posisi kontrol penghukum ini, murid nanti akan menjadi pendendam. Murid akan mengingat selalu, oh, Bu Guru itu atau Pak Guru itu dulu pernah menghukum saya dipentung, saya di apa. Nah, itu akan, memori anak itu akan terbawa sampai dia dewasa. Kemudian tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampu. Jadi nanti akibatnya juga anak tidak akan semangat mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Posisi kontrol yang kedua yaitu guru pembuat rasa bersalah. Guru akan cenderung berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan itu membuat murid menjadi orang yang gagal, membuat murid itu jadi merasa bersalah. Nah, dampaknya apa untuk murid? Yaitu murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Murid akan menyalahkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, dan itu tidak baik untuk anak didik kita. Posisi kontrol ketiga yaitu kontrol guru sebagai teman. Guru akan berbicara dengan nada ramah dan cenderung bersenda-gurau untuk menjaga suasana menjadi santai. Nah, dampaknya untuk murid apa? Nah, ini murid nanti akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kalau murid terlalu akrab dan merasa senang dengan guru yang berlebihan, itu nanti akan muncul anak itu tidak akan menghormati guru. Okay. Yang kedua, identitas yang tercipta sukses atau berhasil. Yang ketiga, perlu diingat karena ini ini masih dorongan eksternal, sehingga murid akan berperilaku baik tetapi hanya pada orang-orang tertentu saja, yaitu murid akan melakukan sesuatu atas dasar dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dalam posisi kontrol guru pemantau ini, guru akan mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda-gurau, ataupun menggunakan suara yang tinggi. Guru mengarahkan murid pada peraturan atau konsekuensi. Guru ini di posisi pemantau ini, jadi guru lebih mengarahkan murid itu kepada peraturan atau konsekuensi. Dampak dari posisi kontrol sebagai pemantau ini adalah murid akan cenderung menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Posisi kontrol yang kelima yaitu kontrol guru sebagai manajer. Guru dalam posisi manajer akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri. Nah, dampaknya untuk siswa apa? Yaitu murid nanti menjadi mandiri, memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid.
Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh melalui video ya, agar kita lebih bisa memahami dengan mudah. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi pemaparan video tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi saya tayangkan videonya agar Bapak Ibu tahu langsung bagaimana contohnya. Guru sebagai posisi penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pembuat rasa bersalah maupun sebagai pemantau. Seperti yang kita lihat tadi ya. Nah, sekarang setelah kita melihat tayangan video tadi yang sangat lumayan lama tadi, kira-kira posisi mana yang paling tepat dilakukan Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu yang bersedia menjawab, monggo. Pak Darmanto. Ya, kalau saya ya paling tepat, menurut pendapat saya yang paling tepat dari itu ya sebagai manajer. Itu seperti Pak Hadi dulu, orangnya yang baik sekali membina kita. Sekian, terima kasih. Jadi terima kasih atas pendapatnya Pak Darmanto. Posisi yang paling tepat yaitu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana seorang guru dapat membantu murid memecahkan masalahnya tadi. Jadi tidak menghukum ataupun memberi sanksi ataupun memberi iming-iming atau hadiah, tapi kita memberikan dia motivasi dan juga membimbing murid agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Begitu Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goshen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Goshen 1996. Nah, berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif
yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke arah diskusi antara guru dan siswa. Jadi kesepakatan. Dua pihak bersepakat atas apa yang disepakati. Untuk membentuk keyakinan kelas atau sekolah itu ada ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan kelas itu lebih ke negatif, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas tidak perlu terlalu panjang dan banyak Bapak Ibu. Nanti anak-anak malah akan bingung. Justru kita buat singkat tapi menyangkut semua yang ada di kelas kita untuk kebaikan kelas kita atau lingkungan sekolah kita. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu yang sesuai dengan lingkungan kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sebelum keyakinan kelas kita tuliskan di dinding atau kita tempelkan di dinding, kita membuat curah pendapat dulu. Murid dengan siswa kita berikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Kira-kira anak itu mau memberikan pendapat apa? Keyakinan kelas apa yang akan dijalankan? Nanti kemudian baru setelah terkumpul semua, kita jadikan satu, kita ringkas jadi satu, tapi yang menyangkut keseluruhan dari kelas kita. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas sudah kita buat atau kita sepakati, alangkah baiknya kita juga memantau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kalau sudah dibuat lalu kita tidak memantau, nanti itu akan tidak berguna atau tidak bermanfaat. Jadi dari waktu ke waktu kita harus juga memantau tentang berjalannya keyakinan kelas itu. Kemudian ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas saya dengan anak didik saya. Bahasa yang digunakan untuk keyakinan kelas itu jangan bahasa yang negatif ya Bapak Ibu. Kita pakai bahasa yang positif. Contohnya, datang tepat waktu. Jangan datang terlambat. Kata-kata jangan itu konteksnya negatif ya. Jadi kita pakai kata-kata datang tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu ya termasuk melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan yang ada di kelas kita. Jadi jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu contoh yang negatif atau lebih ke aturan ya Bapak Ibu. Kalau bahasa keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib artinya juga memperhatikan guru dengan baik, tidak ramai, tidak bertengkar, dan mengikuti pembelajaran dengan baik ketika di dalam kelas. Kemudian bersikap sopan dan saling menghargai. Bersikap sopan dan saling menghargai ini diterapkan untuk semua, baik itu warga yang ada di kelas ataupun di satu sekolahan. Harus saling sopan dan saling menghargai. Yang kelima, memakai seragam sesuai tata tertib sekolah.
Artinya misalkan memakai sepatu warna hitam, memakai topi, dasi dan perlengkapan lainnya ketika upacara, itu termasuk ke dalam memakai seragam sesuai tata tertib sekolah. Dan untuk keyakinan kelas tidak perlu panjang-panjang atau banyak-banyak Bapak Ibu ya. Yang penting sudah mencakup semua kebaikan yang ada di kelas. Selanjutnya, nah kemudian ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi itu nanti guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat kesalahan. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini Bapak Ibu langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada contoh kasus lagi Bapak Ibu agar kita lebih mudah untuk memahami materi ini. Pada suatu hari di kelas 5 saat jam istirahat sedang terjadi pertengkaran antara Tria dan Tiara. Tiara itu tidak sengaja merusakkan mainan kesayangannya Tria. Tria tidak terima dan membentak Tiara sambil menggebrak meja. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini menggunakan segitiga restitusi? Mari kita simak bersama dalam sebuah video. Kamu tahu ya kenapa guru memanggil kamu sini? Karena guru mendapat laporan kalau kamu tadi berdekat dengan Tiara. Benarkah itu? Iya betul, tadi saya terdekat dengan Tiara. Kenapa kamu bertengkar ya? Dia telah merusakkan mainan saya dulu, padahal itu mainan kesayangan saya. Ya, baik. Mungkin kalau guru jadi kamu, guru juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Tiara? Saya marah-marahin dia karena dia tidak mau mengganti mainan saya yang dirusakkan, saking tidak tahannya saya gebrak meja. Tapi kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya guru, saya melakukan itu karena saya kesal itu mainan, kemudian kakak saya oleh-oleh bikin dari Jakarta dan tidak ada di sini. Ya, itu paham. Untung tadi kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama yuk. Apakah tindakan marah-marah sampai menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ini. Menurutmu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati teman dulu. Baik, saling menghormati teman itu penting atau tidak untuk kamu? Baik, kalau itu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah-marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu ini? Saya akan berusaha untuk mengambil dan bermanfaat diri saya seperti ini. Saya akan menghadapi dengan sabar supaya tidak emosi. Bagus sekali
Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, bagaimana kita dalam menghadapi suatu masalah dengan anak. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kita tidak langsung menyalahkan atau memarahi atau sejenisnya itu, okay? Jadi kita menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Apakah anak itu benar melakukan hal itu atau tidak? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, apakah tindakan itu benar atau salah menurut dia? Ketika dia sudah melakukan jawabannya, menjawab sesuai dengan keyakinannya, maka kita menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu sudah dibentuk setelah melalui tukar pendapat antara semua siswa dengan guru. Jadi harus disepakati bersama. Setelah itu anak diberikan kesempatan untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi tadi. Setelah menghadapi masalah, anak diberikan atau dibimbing, kita membimbing anak untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dan dia mau memperbaiki kesalahannya tadi, sehingga ketika anak kembali ke dalam kelas atau ke dalam komunitasnya, dia sudah dalam keadaan yang berhasil atau konteksnya positif. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ya, tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kata-kata seperti tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang kalian hadapi atau kamu hadapi. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas yang mana? Itu, ya. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Kesimpulan dan dari pemaparan budaya positif hari ini, penanaman budaya positif di sekolah itu sangat diperlukan sebagai jembatan dalam menanamkan karakter pada diri siswa untuk menjadi mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk itu, hendaklah kita sebagai guru harus senantiasa memberi pelayanan terbaik untuk anak didik kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, sebelum saya mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita lakukan yel-yel guru penggerak. Yel-yel guru penggerak ada tergerak, nanti ya, tergerak,
Bisa Bapak Ibu? Ya. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu, guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Acara demi acara telah kita lewati. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasnya yang begitu luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar kita, memajukan dunia pendidikan. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah acara diseminasi CGP Angkatan 10 sudah terlaksana dengan baik. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Tri Setiawan, Guru SD Negeri 2 Tlogotirto, dalam mengikuti paparan diseminasi oleh Ibu Dwi Nur Fatimah selaku CGP Angkatan 10 yang disampaikan tadi itu sangat bagus, sangat luar biasa sekali, sehingga dapat memberi pengetahuan baru kepada rekan guru, khususnya di SD Negeri 3 Tlogotirto. Dalam pemaparan tadi, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa dalam menciptakan budaya positif dalam pembelajaran itu dibutuhkan yang namanya kesepakatan kelas, dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik untuk siswa maupun untuk guru itu dapat kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam diseminasi tadi yang dilakukan oleh CGP oleh Ibu Dwi Nur Fatimah itu sangat menginspirasi sekali bagi kita semua. Semoga dengan diseminasi guru penggerak Angkatan 10 ini dapat memberi sesuatu hal yang positif dan warna baru terhadap pendidikan, khususnya di SD Negeri 3 Tlogotirto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.